Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Miranda Deviana. Kali ini saya akan menjelaskan materi pengembangan organisasi tentang strategi intervensi dalam peningkatan produktivitas dalam pengembangan organisasi. Intervensi dalam peningkatan produktivitas meliputi: yang pertama, rancang bangun pekerjaan; yang kedua, tim kerja yang mandiri; yang ketiga, gugus kendali mutu; yang keempat, mutu hidup kekaryaan. Strategi yang pertama yaitu rancang bangun pekerjaan. Tujuan utama dari dasar bangun pekerjaan ialah menghubungkan antara sumber daya manusia yang ada dengan organisasi, yang akhirnya mendukung tercapainya produktivitas dan kepuasan yang tinggi. Sedangkan gagalnya suatu rancang bangun pekerjaan akan berakibat pada perilaku negatif, diantaranya sering ditemui pekerjaan tak selesai, tingkat mangkir yang tinggi, keluhan, sabotase, dan terhambatnya proses produksi. Menyusun rancang bangun pekerjaan yang baik, ada 3 hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, rancang bangun harus mencerminkan tuntunan organisasional dan perilaku pekerjaan yang dirancang. Yang kedua, membuka ruang bagi para pelakunya untuk menjalankan pekerjaan sesuai tolak ukur kepuasan masing-masing. Yang ketiga, tingkat produktivitas dan kepuasan yang diterima pelaku dapat diukur dengan tercapainya produktivitas dan kepuasan dalam skala organisasional. Selanjutnya, unsur-unsur rancang bangun pekerjaan terdiri dari: yang pertama, unsur organisasional. Dalam membuat rancang bangun pekerjaan, yang dipentingkan ialah bagaimana membuat suatu kerja organisasional menjadi efisien. Tentu saja, di sini membutuhkan struktur kerja yang ditempati oleh sumber daya manusia yang tepat. Yang kedua yaitu tuntunan lingkungan. Poin ini lebih hendak menjembatani situasi yang berada di luar unsur organisasional, tapi mempunyai pengaruh penting dalam terlaksananya suatu pekerjaan. Yang ketiga yaitu keperilakuan. Keberadaan unsur keperilakuan ini berkaitan dengan mempertimbangkan masing-masing individu yang terlibat dalam suatu pekerjaan atau organisasi. Tolak ukurnya ialah mutu kehidupan berkarya dari pekerja. Tentu saja, mutu kehidupan berkarya yang tinggi dari individu mampu memberikan sumbangsih terhadap produktivitas dan efektivitas kerja secara organisasional. Strategi yang kedua yaitu tim kerja yang mandiri. Tim kerja yang mandiri adalah suatu kelompok yang diberi otonomi oleh manajemen tingkat atas untuk mengambil keputusan tentang cara yang hendak mereka tempuh menyelesaikan tugasnya. Ciri-ciri tim kerja yang mandiri yang pertama ialah struktur organisasi sendiri didasarkan pada konsep tim, yang berarti bahwa hierarki manajemen tidak selaku berlapis-lapis dan uraian pekerjaan yang ringkas. Yang kedua, budaya organisasi didominasi oleh pandangan egalitarian dan para pejabat pimpinan pun tidak menonjolkan simbol-simbol statusnya. Yang ketiga, tim kerja melaksanakan tugasnya pada satu lokasi dengan batas-batas yang jelas. Ciri yang keempat, terdapat rasa kemitraan yang tinggi antara para karyawan dan manajemen. Ciri yang kelima, konfigurasi tim dibuat sedemikian rupa sehingga perbedaan latar belakang, pengalaman, pengetahuan yang dianut dan keterampilan yang dimiliki dimanfaatkan sebagai salah satu sumber kekuatan tim. Ciri yang keenam, para anggota tim memiliki visi yang sama tentang apa yang ingin dicapai, bagaimana mencapainya, pembagian tugas apa yang diperlukan, dan mekanisme penilaian kinerja apa yang akan diterapkan. Manfaat tim kerja yang mandiri. Yang pertama, meningkatnya produktivitas tim kerja. Kualitas pekerjaan menjadi lebih baik, lebih banyak pekerjaan yang selesai tepat waktu, dan bahkan kecepatan kerja meningkat. Yang kedua, lebih fleksibel dalam operasional kerja. Anggota tim mandiri cenderung berusaha saling mempelajari pekerjaan rekan-rekan mereka, karena mereka bersama-sama memikul tanggung jawab untuk mencapai hasil yang diharapkan. Yang ketiga, meningkatkan rasa tanggung jawab. Masalah akan berkurang bila tim bertanggung jawab akan hasil yang dicapai. Yang keempat, meningkatnya komitmen karyawan terhadap keputusan yang diambil. Karyawan menjadi lebih bersemangat untuk mencapai keberhasilan suatu proyek bila mereka turut serta dalam menentukan arah tujuan proyek tersebut. Strategi yang ketiga yaitu gugus kendali mutu. Gugus kendali mutu adalah sekelompok karyawan yang bertemu secara berkala, misalnya sekali seminggu atau sekali sebulan untuk mendiskusikan, menganalisis, dan menyarankan pemecahan terhadap masalah-masalah yang dihadapi bersama. Untuk gugus kendali mutu biasanya terdapat 3 unsur. Yang pertama, pimpinan kelompok.
yang dapat dijabat oleh seorang penyelia formal atau seorang pimpinan informal yang disepakati bersama, bertindak selaku moderator dan mengarahkan kegiatan gugus. Yang kedua yaitu para anggota, seorang pimpinan kelompok dan seorang yang berperan sebagai fasilitator, meskipun tidak ada rumus yang pasti tentang jumlah. Unsur yang ketiga yaitu kelompok manajemen, baik media maupun puncak, memberikan dukungan yang diperlukan oleh gugus dan akhirnya menyetujui atau menolak saran-saran yang diajukan oleh gugus. Tujuan utama dari gugus kendali mutu adalah membahas permasalahan yang terjadi di perusahaan dan memberikan rekomendasi solusi-solusi terhadap pemecahan masalah tersebut kepada pihak manajemen. Melalui kegiatan gugus kendali mutu, perusahaan juga dapat memotivasi karyawan dalam memecahkan masalah, meningkatkan keterlibatan karyawan, serta menanamkan kesadaran karyawan tentang pentingnya pencegahan masalah. Tahapan-tahapan proses pemecahan masalah dalam gugus kendali mutu. Yang pertama, mengumpulkan masalah yang berkaitan dengan pekerjaan. Yang kedua, memilih dan menetapkan prioritas masalah yang akan diselesaikan. Yang ketiga, menetapkan target untuk masalah yang akan diselesaikan. Yang keempat, menyusun rencana kegiatan pemecahan masalah. Yang keempat yaitu mutu hidup kekaryaan. Mutu hidup kekaryaan adalah sebagai persepsi karyawan terhadap lingkungan organisasi tempat mereka bekerja, di mana organisasi berupaya untuk memberikan kesesuaian antara karyawan, teknologi, pekerjaan, dan lingkungan dengan cara mengembangkan lingkungan kerja yang nyaman serta kondusif, sehingga terciptanya keseimbangan antara kehidupan dan pekerjaan mereka. Melalui mutu hidup kekaryaan, setiap karyawan dibina agar memiliki persepsi yang tepat tentang berbagai aspek sosial kehidupan organisasional seperti yang pertama, tanggung jawab sosial perusahaan, yang kedua, kewajiban menghasilkan produk yang bermutu tinggi dan berguna bagi masyarakat, yang ketiga, pelestarian lingkungan, yang keempat, pembuangan limbah industri dan limbah domestik, yang kelima, pemasaran yang jujur. Keenam, cara dan teknik menjual yang tidak menimbulkan harapan yang berlebihan. Yang ketujuh, praktek-praktek dalam mengelola sumber daya manusia. Yang kedelapan, partisipasi dalam peningkatan kesejahteraan seluruh masyarakat dengan ayoman, arahan, bimbingan, dan bantuan pemerintah. Castillo, usaha perusahaan untuk memperbaiki quality of work life adalah usaha untuk memperbaiki komponen sebagai berikut. Yang pertama, keterlibatan karyawan. Contohnya dengan membentuk tim peningkatan kualitas, membentuk tim keterlibatan karyawan, dan mengadakan pertemuan partisipasi karyawan. Yang kedua, pengembangan karir. Contohnya dengan mengadakan pendidikan dan pelatihan, evaluasi kinerja, dan promosi. Penyelesaian masalah. Contohnya, manajemen membuka jalur formal untuk menyampaikan keluhan atau permasalahan. Yang keempat, komunikasi. Secara terbuka, baik melalui manajemen langsung maupun melalui serikat pekerja, pertemuan grup. Bentuk komunikasi organisasi secara umum dibedakan menjadi dua, yaitu komunikasi formal dan non-formal. Yang kelima, fasilitas yang didapat. Contohnya, jaminan kesehatan, program rekreasi, program konseling. 6. Rasa aman terhadap pekerjaan. Contohnya, program pensiun dan status karyawan tetap. Yang ketujuh, keselamatan lingkungan kerja. Contohnya, perusahaan membentuk komite keselamatan, tim gawat darurat, dan program keselamatan. Yang kedelapan, kompensasi yang seimbang. Contohnya, perusahaan memberikan gaji dan keuntungan yang kompetitif. Yang kesembilan, rasa bangga terhadap institusi. Contohnya, perusahaan memperkuat identitas dan citra perusahaan, meningkatkan partisipasi masyarakat, dan lebih peduli terhadap lingkungan. Faktor-faktor penting yang dapat dilakukan oleh perusahaan untuk meningkatkan mutu hidup kekaryaan. Yang pertama, imbalan yang adil dan memadai. Maksudnya, imbalan adil dan memadai adalah bahwa imbalan yang diberikan oleh organisasi kepada karyawannya harus memungkinkan penerimanya memuaskan berbagai kebutuhannya sesuai dengan standar hidup karyawan. Yang kedua, kondisi dan lingkungan pekerjaan yang aman dan nyaman. Kondisi ini maksudnya yaitu di mana pekerja dan lingkungan kerja yang menjamin bahwa para pekerja terlindungi dari bahan kecelakaan. Ketiga, kesempatan untuk menggunakan dan mengembangkan kemampuan. Kesempatan untuk menggunakan dan mengembangkan kemampuan maksudnya pekerja harus diselesaikan memungkinkan penggunaan aneka ragam keterampilan. Terdapat otonomi, pengendalian, atau pengawasan yang tidak ketat karena manajemen memandang bahwa bawahannya terdiri dari orang-orang yang sudah matang.
keempat, kesempatan untuk berkembang dan keamanan berkarya di masa depan. Maksudnya bahwa kekaryaan seseorang terdapat kemungkinan berkembang dalam kemampuan kerja yang tersedia kesempatan menggunakan keterampilan dan pengetahuan baru yang dimiliki. Yang kelima, integrasi sosial dalam lingkungan kerja. Dalam organisasi tidak ada tindakan atau kebijakan yang diskriminatif. Status dengan berbagai simbolnya tidak ditonjolkan. Yang keseimbangan antara kehidupan kekaryaan dan kehidupan pribadi. Dengan bekerja pada suatu organisasi, maka seseorang akan menyerahkan tenaga dan waktunya kepada penggunanya. Untuk itu ia menerima imbalan. Akan tetapi tidak berarti bahwa dengan menjadi karyawan pada suatu organisasi sehingga tidak boleh lagi melakukan kegiatan lain. 8. Relevansi sosial kehidupan kekaryaan. Relevansi sosial adalah bahwa program QWL setiap karyawan dibina agar memiliki persepsi yang tepat tentang berbagai aspek sosial kehidupan organisasional seperti tanggung jawab sosial perusahaan, kewajiban menghasilkan produk bermutu tinggi, pelestarian lingkungan, pembuangan limbah industri dan limbah domestik, dan sebagainya. Yang terakhir yaitu manfaat mutu hidup kekaryaan. Yang pertama, meningkatkan moral kerja, mengurangi stres. Yang kedua, meningkatkan motivasi. Yang ketiga, meningkatkan kompetensi. Yang keempat, meningkatkan kebanggaan kerja. Yang kelima, meningkatkan produktivitas. Dan yang terakhir, meningkatkan komitmen. Sekian penjelasan materi dari saya. Jika ada salah, saya mohon maaf. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Like, comment, and subscribe.